Nepal, negara kecil yang berada di jantung Himalaya, selama ini dikenal dengan pemandangan gunung yang indah, spiritualitas Hindu-Buddha, dan budaya yang kaya. Akan tetapi, di balik ketenangan itu, Nepal menyimpan sejarah panjang gejolak politik dan ketidakstabilan sosial. Dari Perang Saudara Maois yang terjadi tahun 1996-2006, gerakan rakyat yang menggulingkan monarki pada 2006, hingga konflik etnis di Terai, negeri ini tidak pernah benar-benar bebas dari pergolakan. Tahun 2025 menandai babak baru yang saat ini tengah terjadi kerusuhan besar yang melibatkan ribuan pemuda yang sebagian besar berasal dari generasi Z. Protes yang awalnya dipicu oleh kebijakan pemerintah soal medsos, kini menjelma menjadi gerakan nasional menuntut perubahan radikal. Dalam 2 minggu terakhir ini, bentrokan antara aparat keamanan dan massa telah merenggut lebih dari 19 korban meninggal, menghancurkan gedung-gedung pemerintah, dan mengguncang fondasi politik Nepal. Akar penyebab dari larangan medsos hingga korupsi yang mengakar. Kerusuhan kali ini bermula dari kebijakan kontroversial pemerintah Nepal yang melarang akses ke platform medsos populer seperti Facebook, X, dan YouTube. Alasan resminya yaitu perusahaan-perusahaan tersebut tidak mendaftar sesuai aturan digital nasional. Akan tetapi, bagi masyarakat, terutama anak muda, keputusan ini dipandang sebagai bentuk penyensoran dan serangan terhadap kebebasan berekspresi. Generasi muda Nepal sangat aktif di medsos. Platform-platform digital tidak hanya digunakan untuk hiburan, akan tetapi pula untuk mengekspresikan keresahan politik, mengorganisir komunitas, dan menyuarakan protes. Ketika akses itu dicabut, kemarahan meledak. Di jalan-jalan Kathmandu, poster-poster bertuliskan "Kami tidak dapat dibungkam" muncul di setiap sudut. Akan tetapi isu sebenarnya jauh lebih dalam daripada sekedar larangan digital. Protes ini cepat berkembang menjadi kritik menyeluruh terhadap korupsi, nepotisme, dan ketidakadilan ekonomi. Isu Nepo Kids, istilah yang merujuk pada anak-anak pejabat yang hidup mewah di tengah kesulitan rakyat, menjadi bahan bakar emosional yang menyatukan generasi muda. Di platform yang masih dapat diakses dengan VPN, foto-foto pesta mewah anak politisi beredar luas, memantik amarah rakyat yang hidup dalam kesulitan sehari-hari. Dinamika di jalan dari protes damai ke kekerasan. Awalnya aksi protes berlangsung damai. Ribuan mahasiswa, aktivis, serta pekerja muda turun ke jalan dengan spanduk dan yel-yel. Mereka menuntut supaya pemerintah membatalkan larangan medsos dan memberantas korupsi. Akan tetapi ketegangan meningkat ketika aparat berusaha membubarkan massa yang bergerak menuju gedung parlemen. Gas air mata, peluru karet, dan water cannon digunakan. Para demonstran membalas dengan melempar batu, membakar ban, dan merusak gedung-gedung pemerintah. Situasi yang tadinya berupa protes sipil berubah menjadi kerusuhan terbuka. Dalam 2 hari, kerusuhan menyebar ke kota-kota besar, di antaranya Pokhara, Biratnagar, Janakpur, hingga Itahari. Gedung-gedung pengadilan dibakar, kantor pemerintah dirusak, bahkan penjara di salah satu kota mengalami kerusuhan yang berujung pada kaburnya narapidana. Menurut laporan resmi dari beberapa sumber, lebih dari 19 orang tewas, termasuk beberapa aparat keamanan, sedangkan ratusan lainnya luka-luka. Rumah sakit di Kathmandu penuh dengan korban tembakan dan luka akibat benturan. Pemerintah merespons dengan memberlakukan jam malam ketat dan mengerahkan militer untuk menjaga ketertiban. Jalan-jalan di ibu kota dipenuhi kendaraan lapis baja dan tentara berpatroli di area publik. Internet dibatasi, meski larangan medsos akhirnya dicabut setelah tekanan publik makin besar. Puncaknya, Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri di bawah tekanan. Oli, politisi kawakan yang pernah memimpin Nepal beberapa kali, dituding gagal mengendalikan krisis dan disebut sebagai simbol korupsi serta politik lama yang ditolak generasi baru. Salah satu ciri menarik dari kerusuhan Nepal 2025 adalah peran dominan generasi Z. Mereka adalah anak-anak muda yang lahir setelah Perang Saudara, tumbuh di era internet dan lebih terbuka pada dunia luar. Bagi mereka, medsos bukan sekedar hiburan, tapi ruang politik. Di media muncul konten-konten satir, meme, dan video protes yang menjadi sarana mobilisasi massa. Slogan populer yang terdengar di jalan adalah "This is our revolution, it's our turn now."
Generasi ini menolak politik lama yang syarat dengan korupsi, dinasti, dan elitisme. Mereka menuntut pemerintahan yang transparan, politik ekonomi yang berpihak pada rakyat, dan akses digital yang bebas. Pengunduran diri Ole menciptakan kekosongan politik. Demonstran mendesak supaya kepemimpinan transisi tidak lagi diisi oleh politisi lama. Nama Susila Charkhi, mantan Ketua Mahkamah Agung, muncul sebagai kandidat populer untuk memimpin pemerintahan sementara. Akan tetapi transisi ini tidak mudah. Partai-partai besar masih berusaha mempertahankan pengaruh, sementara generasi muda menolak kompromi dengan elit lama. Jika negosiasi gagal, kerusuhan dapat berkembang menjadi konflik yang lebih panjang, mirip dengan krisis pasca monarki tahun 2006. Di luar politik, kerusuhan ini memperburuk kondisi ekonomi Nepal yang sudah rapuh. Pariwisata, salah satu tulang punggung negara, terhenti karena turis asing takut berkunjung. Hotel-hotel di Kathmandu kosong, maskapai membatalkan penerbangan, dan banyak pekerja kehilangan pendapatan. Harga bahan pokok melonjak karena distribusi terganggu oleh blokade jalan dan jam malam. Masyarakat kecil yang sudah susah makin menderita. Ironisnya, kondisi ini justru memperkuat alasan demonstran bahwa sistem politik dan ekonomi Nepal gagal memberikan kesejahteraan. Nepal berada di posisi strategis antara India dan Tiongkok. Setiap gejolak internal pasti menarik perhatian kedua raksasa Asia ini. India secara tradisional mempunyai pengaruh kuat di Nepal, sementara Tiongkok dalam dekade terakhir aktif melalui investasi Belt and Road Initiative. Kerusuhan 2025 membuat kedua negara waspada. India khawatir ketidakstabilan dapat memicu arus pengungsi ke wilayah perbatasannya, sementara Tiongkok takut proyek infrastruktur strategisnya terganggu. Tekanan diplomatik dari kedua belah pihak dapat ikut membentuk arah transisi politik di Nepal. Salah satu elemen paling ikonik dari protes ini adalah maraknya isu tentang Nepo Kids. Istilah ini mencuat dari medsos, menggambarkan anak-anak pejabat yang pamer kemewahan di tengah kesulitan rakyat. Di negara di mana banyak rakyat hidup dengan penghasilan di bawah $3 per hari, foto pesta mewah atau liburan luar negeri anak elit politik menjadi simbol ketidakadilan. Meme tentang Nepo Kids beredar luas, menambah api kemarahan. Dalam banyak spanduk protes, kalimat "We are not Nepo Kids" menjadi slogan identitas generasi Z Nepal. Di satu sisi, pemerintah tidak dapat membiarkan kerusuhan terus meluas. Kehilangan kendali dapat menghancurkan institusi negara. Akan tetapi, di sisi lain, represi berlebihan justru memperburuk situasi. Kebijakan awal yang represif, larangan medsos, tembakan aparat, dan jam malam malah memicu solidaritas luas di kalangan rakyat. Pemerintah akhirnya mencabut larangan medsos, tetapi langkah ini dianggap terlambat. Sehari-hari, warga Kathmandu kini hidup dalam ketakutan. Jalan-jalan utama ditutup, toko-toko tutup lebih cepat, dan transportasi publik terganggu. Suara sirena ambulans, bentrokan di jalan, dan pengumuman darurat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, di balik ketegangan, muncul pula solidaritas. Komunitas warga menyediakan makanan gratis bagi demonstran, mahasiswa membentuk tim medis sukarela, dan jaringan digital bawah tanah tetap aktif menyebarkan informasi meski ada pemblokiran. Pertanyaan terbesarnya adalah, apakah kerusuhan 2025 akan menjadi titik balik bagi Nepal? Ada dua kemungkinan. Pertama, kerusuhan dapat membuka jalan bagi lahirnya pemerintahan baru yang lebih transparan dan inklusif, dipimpin oleh figur-figur bersih yang mendapat kepercayaan generasi muda. Kedua, jika transisi gagal, Nepal berisiko terjebak lagi dalam lingkaran kekerasan seperti masa perang saudara dulu. Kerusuhan Nepal 2025 bukan sekadar protes atas larangan medsos. Ia adalah letupan dari frustrasi panjang rakyat terhadap korupsi, nepotisme, dan kegagalan politik lama. Generasi muda yang selama ini hanya menjadi penonton sejarah, kini berdiri di garis depan menuntut perubahan nyata. Apakah Nepal akan mampu menjawab tuntutan ini, atau justru kembali terjerumus dalam siklus kekacauan? Sejarah negeri Himalaya ini kembali berada di persimpangan, dan dunia menunggu
Bagaimana generasi baru Nepal menulis babak berikutnya? Bagaimana menurut pandangan Anda tentang yang terjadi di Nepal sekarang? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.